Saudara-saudari, salam sehat untuk kita semua. Kami baru selesai memberkati pernikahan pasangan Arman dan Gigi bersama Romo Andang. Tentu sosok Romo Andang sudah dikenal semua karena beliau Romo yang cukup terkenal di Jakarta, sering memberkati artis-artis. Dulu siapa Romo? Ada Sandra Dewi, ada Chelsea Olivia, dan juga yang lainnya. Dan tadi kami memberkati cucunya Kompas. Baru selesai pemberkatan di Gereja Katolik Santo Silvester Pecatu. Romo mungkin di awal video ini mungkin memperkenalkan diri kepada pemirsa. Baik teman-teman, saya Andang Binawan dari Jakarta mendapat kehormatan menjadi tamu di Gereja Santo Silvester Pecatu ini. Senang bersama Anda, dan saya di Jakarta mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, tapi juga membantu Bapak Uskup di Tribunal. Itu aja. Ya, ngomong-ngomong Romo Andang di Tribunal dan sering memberkati perkawinan, maka pada kesempatan yang indah dan bahagia ini, spesial ini, kita akan ngobrol bersama Romo Andang tentang perkawinan. Romo, dari sekian banyak pasangan yang Romo pernah berkati, tentu dari pasangan-pasangan itu kita sungguh sangat mengharapkan mereka bisa bahagia, mereka setia dalam janji perkawinan. Kemudian, tetapi juga seringkali kita melihat bahwa apalagi Romo di Tribunal pasti melihat juga ada pasangan-pasangan yang ya gagal mempertahankan janji suci perkawinan. Bagaimana Romo melihat mereka yang mampu mempertahankan hidup perkawinan dan mereka yang tanda kutip tidak mampu mempertahankan hidup perkawinan? Kalau mau dibuat sederhana, bisa sederhana. Jadi begini, bahwa sakramen berkali-kali saya katakan adalah sebuah proses di mana suami menjadi berkat bagi istri dan istri menjadi berkat bagi suami. Itulah sakramen. Jadi bukan Romo yang memberikan sakramen. Nah, tapi sakramen itu tidak hanya terjadi pada waktu mereka saling berjanji, tapi juga di dalam seluruh perjalanan itu. Bagaimana mereka mewujudkan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, sakramen juga mengandung arti cita-cita. Seperti orang sekolah, ada cita-cita sampai yang paling tinggi. Tapi ada yang nggak naik kelas. Ada yang kemudian DO dan segala macam. Nah, disitulah pasang surut di dalam sebuah upaya bagaimana kita mencapai, mengusahakan terjadinya cita-cita itu. Maka saya paling suka mengibaratkan perkawinan itu seperti sepasang laki-laki dan perempuan yang naik gunung dengan sepeda tandem. Wah. Naik gunung aja susah. Apalagi dengan sepeda. Apalagi dengan sepeda tandem. Jadi susah. Jangan dibilang perkawinan itu gampang. Kami aja nggak berani. Ya kan? Nah, dengan sepeda tandem itu berarti bahwa harus ada kekompakan, harus ada saling pengertian. Terus terang, mengapa saya juga memakai perumpamaan sepeda tandem, 40 tahun yang lalu, saya naik sepeda dari Jogja sampai Bali ini. Wih, luar biasa. Dan di situ, saya punya pengalaman luar biasa tentang hidup ini, karena seperti tadi, saya cuma meskipun tidak sepeda tandem, harus kompak dengan dua teman saya yang lain. Kalau nggak kompak, ya kami nggak akan sampai. Bahwa kadang-kadang berantem, bahwa kadang-kadang saling salah pengertian, salah paham, marah-marahan, diem-dieman selama perjalanan, normal. Tapi kami tetap setia pada komitmen, kami akan tetap saling mendukung sampai tujuan. Dan benar, kami dari Jogja sampai di Kutuke, saya nginep di Palasari pertama-tama, dari Palasari muter ke Kintamani, Singaraja, balik Palasari, baru balik Jogja, naik sepeda. Dan itu sebuah proses yang bagi saya sama dengan perkawinan. Gitu Romo. Romo, ketika Romo sering memberkati para artis itu, kemudian bagaimana pengalaman setelah mereka menikah, bagaimana mereka menghayati perkawinan yang Romo ketahui? So far mereka baik-baik. Baik saja. Ada yang langsung punya anak, ada yang sampai hari ini tidak dianugerahi anak, tapi tetap mereka setia, tetap ada komitmen, dan mereka mau juga menjadi saksi bagaimana menjadi berkat di dalam keluarga itu sungguh membahagiakan. Dan itu bagi saya cukup menarik bahwa
mereka sejauh ini bisa menghayati janji itu dengan baik. Saya masih kadang-kadang berkomunikasi dengan mereka dan mereka juga kita ketahui dari media sosial tampaknya bagus-bagus. Gitu. Tadi kita memberkati Arman dan Gigi, cucu Kompas, nasihat untuk mereka di video ini bisa untuk nasihat untuk yang lain juga. Tadi saya menegaskan seperti tadi saya katakan bahwa perkawinan adalah sebuah proses. Proses itu mencapai cita-cita, dan cita-cita seperti orang mau naik kelas kadang-kadang ujiannya nggak lulus. Ya, tapi kita berarti di dalam proses itu harus berani menerima yang satu dengan yang lain, juga dengan kelemahannya masing-masing. Karena kalau tidak ada pengampunan, tidak ada penerimaan, ya lalu gagal sekali selesai. Tidak. Dalam arti tertentu proses itu mempunyai implikasi bahwa harus saling mengampuni. Karena juga mengampuni adalah dari ciri kasih yang salah satu yang paling besar. Betul. Yang kedua adalah orang sering luput dalam konteks melihat apa sih perbedaan perkawinan Katolik atau perkawinan Kristiani dengan non-Kristiani. Nah, saya menegaskan satu hal, bahwa perkawinan Kristiani adalah saling mengasihi, dan saling mengasihi berarti saling memberi. Nah, kalau memberi berarti bahwa bukan mendapatkan, karena kadang-kadang orang atau kebanyakan orang mengatakan bahwa perkawinan itu aku dapat istri, aku dapat suami, ya kan? Aku dapat, itu aku memperoleh. No, perkawinan Katolik, perkawinan Kristen adalah memberi. Maka implikasinya saya selalu mengingatkan pada pasangan-pasangan, kalau nanti anniversary, dalam refleksi perkawinan Anda, jangan pernah bertanya aku dapat apa dari istriku. Aku dapat apa dari suamiku. Aku memberi. Tapi aku sudah memberi apa pada istriku, aku sudah memberi apa pada suamiku. Karena kasih adalah memberi, bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya selalu mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam perkawinan Katolik itu setara. Benar dikatakan di dalam Korintus bahwa, hai istri, tunduklah pada suami. Tapi itu harus dibaca sampai akhir dong. Jangan hanya dibaca kalimat itu. Kalau dibaca kalimat itu ya suami-suami senang. Tapi kalau dibaca terakhir itu juga nggak gampang. Karena kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, berarti harus setara. Setara berarti harus saling menghargai. Dan salah satu yang tanda bahwa saling menghargai adalah mendengarkan. Istri harus mendengarkan suami dan suami mendengarkan istri. Kalau hanya mendengar gampang, tapi mendengarkan itu dengan hati, dengan kesungguhan. Dan itu nggak gampang. Tapi kalau kita memang menghargai mereka, suami menghargai istri sebagai manusia, dan istri menghargai suami sebagai manusia, dengarkanlah. Apalagi mereka bukan hanya sekedar manusia, tetapi juga tanda kasih Tuhan. Suami adalah tanda kasih Tuhan bagi istri, dan istri menjadi tanda kasih Tuhan bagi suami. Luar biasa. Romo, tentu kita sangat berbangga, bersyukur bahwa banyak pasangan-pasangan Kristiani Katolik yang mampu setia menghayati perkawinan dari tahun ke tahun, 5 tahun, 10, 25, bahkan 30, 40, ada yang bahkan sampai pesta emas. Tetapi juga ada pasangan yang dalam perjalanan gagal, dan juga mungkin ada pasangan-pasangan yang sekarang lagi bergulat dengan permasalahan mereka di antara mau pisah, mau cerai. Atau bagaimana nasihat Romo terhadap pasangan-pasangan yang sedang mengalami kesulitan? Sedang mengalami kesulitan itu kan sama dengan waktu kita sekolah lagi dapat ujian kan? Lagi ngadepin ujian, ngadepin ulangan berat. Tapi kalau kita mau naik kelas, jangan putus asa. Dan jangan lupa bahwa tanda kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar yang menyenangkan, bukan? Betul. Tanda kasih Tuhan itu juga yang menantang kita. Ingat apa yang dikatakan dalam Ibrani atau di dalam kitab Wahyu, saya paling suka. Ketika Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya, maka Tuhan malah menghajar kita kan, supaya kita kuat. Nah, berarti kalau kita dikasih ujian lebih berat, berarti kita naik kelasnya lebih tinggi dong. Betul. Nah, dalam konteks itu, saya mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan, suami dan istri, nggak ada yang sempurna. Suami pasti tahu bahwa tidak ada istri yang sempurna. Mau dibawa ke Korea juga nggak akan sempurna. Istri juga sama, nggak akan pernah punya suami yang sempurna.
Anak-anak nggak pernah punya Yang orang sempurna tua hanya yang rokok sempurna. Iya. Para menantu apalagi nggak pernah punya mertua yang sempurna. Nah, berarti ketidaksempurnaan adalah bagian penting dari hidup perkawinan. Karena itu lihatlah ketidaksempurnaan itu sebagai tanda kasih Tuhan. Memang nggak gampang. Gampang. Tapi kalau kita berani menghadapinya, kita akan bisa lebih kuat, lebih bijaksana, dan nanti pasti akan lebih bahagia. Itu bagian dari tadi saya katakan bahwa ketidaksempurnaan suami akan menyempurnakan istri. Suami yang keras kepala, suami yang kadang-kadang seenaknya, istri akan makin sabar dan makin bijaksana. Istri yang tidak sempurna, yang bawel, yang cerewet, akan membuat suaminya juga menjadi lebih sabar dan saling lebih bijaksana. Menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Itulah sakramen perkawinan, saling membahagiakan dan saling menyelamatkan, saling menyempurnakan. Luar biasa Romo Andang. Romo, di akhir video ini mungkin ada kata-kata peneguhan kepada pasangan suami istri. Satu hal saja sangat sederhana, bahwa menjadi suami, menjadi istri adalah panggilan. Dan satu-satunya panggilan bagi kita sebagai umat Kristiani adalah berbuah. Dan berbuah itu berarti menjadi berkat. Berkat. Ya kan? Ya, betul. Mengapa ini saya tekankan? Jangan disalah atau dicampur adukan dengan profesi. Panggilan adalah dalam konteks hidup kita berbuah. Profesi adalah konteks kita bekerja. Dan itu profesi adalah pendukung dari panggilan. Businessman, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi karyawan, menjadi pegawai negeri sipil misalnya, itu adalah profesi. Dan bedanya apa? Profesi mengenal hari libur. Panggilan tidak mengenal hari libur, bukan? Betul. Karena itu, tempatkanlah profesi sebagai pendukung panggilan, pekerjaan dalam mendukung keluarga, dan di sanalah saya kira kita bisa mengatur prioritas dengan baik dan kita bisa memberkati yang lain, memberikan inspirasi bagi yang lain. Itulah kita menjadi berkat. Ya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman, kita bersyukur bahwa kita bisa ngobrol dengan Romo Andang yang bisa memberikan peneguhan kepada Bapak Ibu yang hidup dalam perkawinan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani dengan bantuan Tuhan mampu menghayati rahmat sakramen perkawinan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan semoga mereka tetap setia dalam janji suci perkawinan mereka. Terima kasih Romo Andang. Terima kasih kembali. Tuhan senantiasa memberkati. Salam semuanya. Tuhan memberkati.